Dalam Islam, salah satu janji malaikat kepada Nabi Muhammad SAW adalah jaminan perlindungan dan dukungan dari Allah dalam menyebarkan risalahnya. Dalam peristiwa hijrah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah akan melindunginya dari segala ancaman, seperti dalam surah Al-Anfal 8:9, di mana para malaikat diperintahkan untuk mendukung kaum muslimin di Perang Badar. Allah mengutus ribuan malaikat untuk membantu Nabi dan para sahabat melawan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Ini adalah bentuk janji bahwa selama Nabi SAW dan umat Islam berada di jalan yang benar, pertolongan Allah akan selalu hadir, termasuk melalui malaikat-malaikat Enya. Janji ini memberikan keyakinan kepada Nabi bahwa perjuangannya dalam menyebarkan Islam tidak akan sia-sia dan selalu dalam perlindungan Allah. Dalam Islam, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang laki-laki yang berkata, "Harta ini untuk Allah dan kerabatku." Setelah laki-laki itu wafat, para malaikat saling berselisih mengenai niatnya. Malaikat rahmat mengatakan ia berniat baik karena menyedekahkan hartanya, sedangkan malaikat azab mengatakan niatnya tidak sepenuhnya ikhlas. Akhirnya, Allah mengutus malaikat lain untuk menjadi hakim. Malaikat itu berkata, "Tanyakan niatnya. Apakah benar ia mengutamakan Allah atau hanya mencari kedudukan di antara manusia?" Kisah ini mengajarkan kita bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hati-hati dalam berkata dan beramal, sebab malaikat mencatat setiap kata dan niat kita. Dalam Islam, kisah iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa hingga keluar dari surga merupakan peringatan tentang tipu daya syaitan. Setelah Allah menciptakan Adam, iblis merasa iri dan enggan sujud sebagai bentuk penghormatan. Sebagai balas dendam, iblis bersumpah menyesatkan manusia. Iblis membujuk Adam dan Hawa untuk mendekati pohon yang dilarang Allah. Ia berkata bahwa memakan buahnya akan memberikan kekekalan atau kedudukan tinggi. Setelah terpengaruh, mereka pun memakan buah itu. Akibatnya, aurat mereka terbuka dan mereka menyadari kesalahan besar yang telah dilakukan. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman, tetapi dengan janji bahwa mereka akan diberi petunjuk. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan kewaspadaan terhadap godaan syaitan. Dalam Islam, ada seorang pemuda bernama Harun yang hidup dengan ibunya yang tua renta. Namun, Harun sering berlaku kasar dan tak menghormati ibunya. Ia merasa lebih hebat karena kekuatannya, lupa akan pengorbanan sang ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Harun terserang sakit parah hingga tak ada yang mampu menyembuhkannya. Dokter pun angkat tangan. Di tengah penderitaan itu, ibunya, meski telah disakiti berulang kali, tetap merawatnya tanpa lelah. Ia berdoa siang dan malam, memohon kesembuhan untuk anaknya kepada Allah. Pada suatu malam, Harun mendengar doa sang ibu, "Ya Allah, ampunilah anakku meski ia sering menyakitiku. Sembuhkanlah ia, karena aku tak sanggup melihatnya menderita." Mendengar itu, hati Harun hancur. Ia menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Dalam Islam, di langit malam yang sunyi, seekor burak, makhluk suci yang pernah membawa Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj, menangis penuh harapan. Air matanya jatuh ke bumi, membawa pesan kerinduan kepada umat manusia. Burak merenung, kapan umat ini kembali kepada fitrah mereka, kepada keindahan iman, amal, dan cinta kepada Allah. Dalam tangisannya, ia berharap agar manusia memahami makna perjalanan Isra dan Mi'raj, bukan sekadar mukjizat, tapi juga panggilan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap tetes air mata Burak menyampaikan doa, "Ya Allah, bangkitkan umat ini dengan semangat cinta kepadamu. Bimbing mereka menuju jalan yang Engkau ridai." Tangisan Burak adalah pengingat bagi kita, harapan tetap ada selama kita bersujud dengan ikhlas dan melangkah dengan keimanan. Dalam Islam, pada detik-detik menjelang wafat, Rasulullah SAW berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Beliau mengalami demam tinggi dan rasa sakit yang hebat. Saat itu, malaikat Jibril datang untuk memberi kabar bahwa waktu beliau telah dekat. Dalam kelemahan, Rasulullah SAW tetap memikirkan umatnya. Dengan suara pelan, beliau berdoa, "Umati, umati, umatku, umatku."
Di saat terakhir, beliau meminta siwak untuk membersihkan mulutnya, menunjukkan pentingnya kebersihan dan persiapan bertemu Allah. Setelah itu, beliau mengucapkan kata-kata terakhir, Allahumma fi rafiqil ala ya Allah. Kumpulkan aku dengan teman tertinggi. Tangan beliau lemah dan terjatuh, menandakan ruh beliau telah kembali kepada Allah. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, meninggalkan umatnya dengan tanggung jawab menjaga agama ini. Dalam Islam, arah salat sangat penting, yaitu menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Ini disebut kiblat dan menjadi simbol kesatuan umat muslim di seluruh dunia. Namun, ada situasi tertentu di mana fleksibilitas diberikan. Misalnya, saat sedang dalam perjalanan atau tidak tahu arah kiblat, kita diperbolehkan salat menghadap arah terbaik yang kita yakini. Allah berfirman dalam Al-Quran, kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Qiyas, Al-Baqarah 115. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Luas dan Maha mengetahui niat hambanya. Namun, jika kita mengetahui arah kiblat, wajib untuk menghadap ke sana, karena ini adalah bagian dari tata cara salat yang ditentukan. Intinya, niat dan usaha untuk menghadap kiblat sangat dihargai dalam Islam. Dalam Islam, ada kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana jenazah bisa menjadi saksi atas kebenaran atau kebatilan seseorang. Salah satunya adalah kisah seorang lelaki yang dikenal jujur, tetapi dituduh mencuri. Setelah wafat, jenazahnya tidak diterima bumi hingga kebenaran terungkap. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan membela hambanya yang terzalimi, bahkan setelah kematiannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, pada hari itu, mulut mereka akan dikunci, sementara tangan mereka berbicara, dan kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Qs Yasin 65. Maka, berhati-hatilah dalam berkata dan bertindak, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya, baik di dunia maupun akhirat. Dalam Islam, ada beberapa amalan yang diyakini dapat menjadi penerangan di alam kubur. Salah satu amalan utamanya adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah cahaya, hair Muslim. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk akan menjadi pelita bagi seseorang di kuburnya. Selain itu, membaca Al-Quran, terutama surat seperti Al-Mulk, juga disebut memberikan perlindungan di kubur. Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Mulk adalah penghalang dan penyelamat dari siksa kubur. HR Tirmidzi. Amalan lain yang penting adalah berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan selalu memperbanyak istighfar. Semua ini akan meringankan perjalanan seseorang setelah kematian. Dengan menjaga hubungan kepada alam dan sesama manusia, kita berharap kubur kita menjadi taman surga, bukan sebaliknya. Dalam Islam, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang keluarga yang membuat Allah SWT tertawa dalam arti ridha dan senang. Kisah ini diceritakan dalam sebuah hadis tentang sebuah keluarga miskin yang sangat sabar dan bersyukur. Diriwayatkan, suatu malam, seorang lelaki miskin pulang membawa makanan yang sangat sedikit untuk keluarganya. Istrinya dengan sabar menyiapkan makanan tersebut, meskipun tahu itu tidak cukup untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anak menangis karena lapar, sang istri dengan bijaksana berkata, ayo kita salat dulu dan berdoa kepada Allah. Mereka pun salat bersama, dan setelah itu pura-pura tidur agar anak-anaknya tidak terus menangis. Allah SWT melihat kesabaran dan keimanan mereka. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyebut bahwa Allah tertawa atas keluarga yang demikian, menunjukkan betapa Allah ridha kepada kesabaran dan keyakinan mereka.